Baru-baru ini, pemerintah kita ngumumin satu keputusan yang mencengangkan. Katanya ibu kota negara kita bakal dipindah. Meski belum pasti kemana, tapi yang jelas bakal pindah dari Pulau Jawa, yang emang udah padat dan jadi tempat tinggal lebih dari setengah penduduk Indonesia. Tapi tunggu dulu, emang kenapa mau dipindahin? Emang udah separah apa Jakarta dan gimana cara pindahinnya? Bukan karena ada cacing besar Alaska, tapi karena Jakarta emang udah terlalu banyak nanggung beban dari mulai penduduknya yang paling padat, polusi yang makin bikin sesek, dan tentu aja soal macet yang entah kapan bisa selesai. Belum lagi soal ekonomi Jakarta yang jomplang sama daerah lainnya karena pendapatan Jakarta itu ternyata setara kayak pendapatan seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Dan gak cuma itu, kita udah tahu juga kalau Jakarta tuh rawan banget bencana, dari mulai langganan banjir tiap musim sampai ancaman gempa bumi besar dari pergerakan lempengan di selatan Pulau Jawa. Oke, kalau gitu jadi gimana kalau ibu kota beneran dipindah? Terus pertanyaan terbesarnya, di mana ibu kota selanjutnya? Pendeknya, kriteria kota yang dicari itu mesti relatif aman dari bencana alam, letaknya di tengah-tengah, dan masih punya banyak lahan kosong. Dan dari kriteria itu seluruh wilayah Kalimantan, sebelah selatan Sulawesi, dan area timur Pulau Sumatera muncul jadi kandidat ibu kota selanjutnya. Yang jelas kalau udah dipilih nanti, mungkin bakal ada monas-monas baru di sana dan mobil pejabat nggak perlu lagi nyalin sirine di tengah kemacetan supaya bisa jalan duluan. Tapi sebenarnya, mindahin ibu kota negara itu bukan hal yang baru. Banyak negara yang bisa dibilang berhasil misahin kantor presiden dan segala urusan pemerintahannya dari pusat bisnisnya. Misalnya kayak Amerika, Australia, Kanada, Brazil, atau bahkan sampai India. Tapi kalau ngebayangin pindahannya bakal mudah, justru kebalikannya. Bayangin ada puluhan gedung pemerintahan sekaligus orang-orangnya yang juga mesti dipindahin. Belum lagi fasilitas publik dan transportasi umum yang mesti dibangun lagi semua. Jadi kalau dihitung, mindahin ibu kota itu super lama dan super mahal. Kota-kota tadi butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun sampai bisa berfungsi sampai kayak sekarang. Terus, mindahin ibu kota ke tempat baru itu butuh dana yang gak sedikit. Yang kalau diibaratin setara kayak bikin dan nerbangin 15 teleskop di luar angkasa. Sungguh sangat mahal. Jadi, mindahin ibu kota itu nggak mungkin pakai sistem kebut semalam aja. Buat mindahinnya pun setengah mati susahnya. Tapi kalau rencana ini berhasil, mungkin nanti pembangunan lebih adil dan ekonomi jadi merata. Asal direncanain matang dan banjir dan macetnya juga nggak ikut ke bawah. Mindahin ibu kota mungkin bisa jadi solusi yang diambil. Oke, kalau menurut kalian, kira-kira kota mana yang cocok jadi ibu kota negara kita? Jangan lupa komen di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.